Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di petang hari ini seputar masalah wakaf untuk bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa bentuk wakaf dan terakhir yang kita bahas adalah bahwasanya wakaf itu tidak harus dalam bentuk bangunan yang pemanfaatannya untuk kegiatan ibadah atau kegiatan belajar agama atau rumah sakit. Bisa juga wakaf itu dalam bentuk sebagaimana asal objek diwakafkan. Misalnya wakaf tanah dijadikan sebagai tanah, wakaf sawah tetap dijadikan sebagai sawah, wakaf kebun jadi sebagai kebun, kemudian hasilnya nanti dimanfaatkan untuk kemaslahatan kegiatan umat seperti untuk pendanaan masjid, pesantren atau yang lainnya. Dan kita berikutnya akan membahas tentang syarat wakaf. Syarat wakaf ada syarat yang terkait subjek wakaf yaitu wakif. Dan ada yang terkait objek wakaf dan ada syarat yang terkait penggunaan wakaf. Dan ada juga syarat yang terkait akad wakaf. Untuk syarat yang terkait subjek wakaf yaitu wakif, maka syaratnya adalah wakif harus jaiz tasarruf. Wakif harus jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf artinya orang yang memiliki kedewasaan dalam bertransaksi. Dan itu syaratnya ada 3. Baligh, berakal dan rasyid. Baligh, berakal, rasyid. Rasyid artinya dia sudah bisa menyadari nilai dari harta yang dia miliki, sehingga ketika dia mengeluarkan harta senilai sekian atau dia wakafkan tanahnya senilai sekian, dia tahu bahasanya itu akan berpindah hak milik, sehingga dia paham tentang konsekuensinya. Yang kedua, objek wakaf harus memiliki nilai. Karena itu objek yang tidak memiliki nilai tidak bisa diwakafkan. Contohnya apa? Misalnya wakaf semut. Nah, semut tidak punya nilai. Atau wakaf benda yang tafih, terlalu murah, itu tidak punya nilai. Ada orang yang cuman wakaf 1 buah kerikil. Di zaman sekarang mungkin termasuk di antara contoh objek wakaf yang enggak punya nilai. Misalnya ada orang yang wakaf akik misalnya. Ini sudah tidak punya nilai sehingga tidak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Yang berikutnya yang ketiga, wakaf harus benda yang memiliki manfaat yang mubah dan bisa bertahan. Sehingga kalau bendanya, objeknya tidak memiliki manfaat yang mubah dan tidak bisa memiliki ketahanan, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Contohnya yang tidak punya manfaat mubah. Ada orang yang wakaf sebuah objek yang pemanfaatannya hanya murni haram. Seperti berhala. Apa kira-kira pemanfaatan berhala untuk sesuatu yang halal? Tidak ada. Atau orang wakaf patung, atau wakaf yang sejenisnya yang dia tidak memiliki manfaat yang mubah, maka objek seperti ini tidak bisa diwakafkan. Kami sering memberikan acuan, coba tempelkan dengan masjid. Kalau itu cocok berarti dia memiliki manfaat yang mubah. Contohnya, ada orang wakaf gitar. Kalau gitar itu ditaruh di masjid, kira-kira ditaruh di mana? Di mihrab, atau di mimbar, atau dipajang di dinding. Semuanya nggak ada yang cocok. Ketika nggak ada yang cocok seperti ini, berarti dia bukan termasuk objek yang mubah yang bisa diwakafkan. Atau ada orang yang mau wakaf drum. Dia wakaf drum misalnya 1 unit drum.
lengkap dengan sticknya. Ditaruh di mana drum ini? Di masjid. Nggak ada yang cocok. Nah, objek yang seperti ini yang tidak cocok ketika ditaruh di masjid, maka dia tidak bisa diwakafkan. Dalam arti dia tidak memiliki manfaat yang mubah. Yang kedua, dia harus bisa bertahan. Objek yang tidak punya nilai ketahanan tidak bisa diwakafkan. Misalnya nasi atau air atau listrik yang dia habis pakai. Seperti ini tidak bisa diwakafkan. Contoh yang lain adalah atau hampir semua makanan itu tidak bisa diwakafkan. Karena itulah ketika Anda memasukkan uang ke kotak infak, maka di sana ada dua kemungkinan. Pertama, dia bisa menjadi wakaf. Yang kedua, tidak menjadi wakaf. Tergantung penggunaan. Jika takmir menggunakan dana itu untuk sesuatu yang sifatnya habis pakai, seperti listrik atau air atau biaya operasional untuk marbot dan yang lainnya, maka yang seperti ini tidak bisa bernilai sebagai wakaf. Tapi jika takmir memanfaatkan dana itu untuk sesuatu yang tidak habis pakai, misalnya AC atau kipas angin, atau misalnya pembuatan misalnya tempat wudhu dan seterusnya, maka ini bisa menjadi objek wakaf. Sehingga infak yang kita masukkan ke dalam masjid itu bisa menjadi wakaf dan kadang tidak bisa menjadi wakaf. Karena itulah biasanya takmir ketika punya proyek tertentu, dia membuka dengan pengumuman, misalnya mau ada renovasi tempat wudhu atau renovasi mihrab, maka pada saat Anda melakukan renovasi itu atau pada saat Anda ikut nyumbang, berarti niatnya adalah dalam rangka untuk wakaf, sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Kemudian syarat berikutnya mengenai penggunaan wakaf. Penggunaan wakaf harus diarahkan untuk kegiatan sosial atau keagamaan, seperti masjid, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan yang lainnya. Termasuk kegiatan yang sifatnya membantu kaum muslimin, meskipun itu hal yang mubah, seperti perbaikan jalan, pembuatan selokan, itu juga masuk dalam kategori wakaf. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan, kemarin hadisnya sudah kita bahas, hadis riwayat Ibnu Majah yang statusnya hasan, ada 10 amalan yang pahalanya terus mengalir. Salah satunya adalah au ajra nahron, orang itu mengalirkan sungai. Maksudnya dia bendung sungai, kemudian dia buat parit atau dia buat selokan mengalir ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu juga masuk dalam kategori wakaf. Kemudian yang kelima, atau wakaf juga bisa digunakan untuk kemaslahatan kerabat, yang disebut dengan wakaf dzurri, seperti yang kemarin sudah kita bahas, atau wakaf ahli, sehingga orang menyediakan satu rumah atau satu objek yang itu dia minta agar jangan dijual tapi dijadikan milik bersama. Siapapun yang mau memanfaatkan di antara keluarganya silahkan. Selanjutnya adalah yang nomor 5, wakaf harus selamanya dan tidak boleh dibatasi. Sehingga kalau ada orang yang wakaf tapi hanya sementara, maka ini tidak bisa disebut sebagai wakaf. Misalnya wakaf rumah tapi selama dia di Jakarta. Tapi nanti kalau saya pulang ke Jogja, rumah itu akan saya ambil, akan saya gunakan. Maka yang seperti ini tidak bisa disebut wakaf. Karena wakaf itu mu'abbad, objeknya dibuat abadi. Artinya tidak kembali lagi menjadi milik wakif, tapi sudah menjadi milik bersama. Kemudian mengenai syarat akad, dalam akad wakaf tidak boleh menggantung, tidak boleh mu'allaq, tapi harus munajjaz. Munajjaz itu artinya dia akad yang bisa ditunaikan sesuai dengan pernyataan yang diucapkan.
Tapi kalau akadnya itu gantung, mu'allaq, maka ini akad wakaf yang tidak sah. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua akad yang lain. Akad yang mu'allaq yang tidak munajjas itu tidak bernilai. Misalnya, saya wakafkan rumah ini, kemudian dia gantungkan. Tapi gantungnya itu nggak pasti ya. Jika nanti saya bisa mendapatkan harta sekian. Lah kamu dapat harta sekian itu kapan? Wallahu a'lam, enggak ngerti. Maka ini wakaf yang mu'allaq yang enggak jelas, yang seperti ini tidak bernilai atau tidak dihitung sebagai akad wakaf. Kecuali jika digantungkan dengan kematiannya. Yang ini masuk kategori wasiat. Misalnya, nanti kalau saya mati, saya mewakafkan tanah depan ini. Begitu dia mati, maka tanah itu menjadi objek wakaf dan dia menjadi wasiat yang harus dilaksanakan oleh keluarganya yang mendengarkan wasiat dia. Tayyib. Selanjutnya, mengenai bentuk akad wakaf. Wakaf bisa bernilai sah dengan salah satu dari tiga cara berikut. Yang pertama, bil fi'al dengan sebatas perbuatan. Ad-dalu alaih yang menunjukkan kalau dia melakukan wakaf. Contohnya adalah perbuatan yang dohirnya wakaf. Misalnya ada orang bangun masjid, kemudian dia kasih pagar yang menjadi batas antara rumahnya dengan masjid tadi. Lalu dia izinkan masyarakat silahkan gunakan masjid ini untuk ibadah. Meskipun dia tidak pernah ngomong, saya wakafkan masjid ini, maka secara dohir perbuatan dia menunjukkan kalau masjid ini adalah wakaf. Yang kedua, dengan pernyataan atau ikrar yang munajjas. Ikrar wakaf yang tidak menggantung. Misalnya dia nyatakan, saya menyatakan bahasanya tanah saya ini atau sawah saya ini saya wakafkan. Berarti dia wakaf bil qaul, wakaf dengan ucapan. Dan ini yang lebih kuat. Atau yang ketiga, dijadikan sebagai wasiat, yaitu dikaitkan dengan meninggalnya. Misalnya dia sampaikan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, tolong rumah di depan itu atau tanah atau sawah di situ kasihkan ke masjid, saya wakafkan untuk masjid. Maka ini jadi wasiat dan nanti wajib ditunaikan oleh keluarganya yang mendengarkan wasiat ini atau yang membaca wasiat ini untuk menunaikan wasiatnya. Nah, di negara kita ada lembaga khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk menangani wakaf bil qaul, yang disebut dengan pejabat pembuat ikrar wakaf, PPIW. Dan PPIW di Indonesia itu dipegang oleh KUA, Kantor Urusan Agama. Sehingga ketika ada orang yang mau wakaf, agar nanti objek itu tidak lagi menjadi hak waris, maka cara untuk mengamankannya adalah dia datang ke KUA di mana objek itu berada. Misalnya objeknya ada di salah satu kecamatan di Jogja, sementara wakif tinggal di Jakarta, maka nanti dia datang ke kantor KUA di kecamatan di mana objeknya itu berada, lalu membawa nadir. Nadirnya siapa? Nanti KUA akan menyediakan sebuah belangko, kemudian diisi wakifnya siapa, nadirnya siapa. Termasuk ada keterangan pemanfaatannya untuk apa. Apakah dipakai untuk lembaga pendidikan, ataukah dipakai untuk masjid, ataukah dipakai untuk yang lain. Nah, itu dinyatakan. Setelah dinyatakan, maka seluruh objek itu nanti legal menjadi objek wakaf. Apabila ahli waris menuntut untuk dijadikan sebagai harta warisan, enggak bisa selama sudah ada pegangan ikrar wakaf. Nah, kemudian ini bisa diubah menjadi sertifikat wakaf ke lembaga terkait dan lebih kuat lagi. Nah, kalau sudah ikrar wakaf seperti ini, sudah diterbitkan ikrar wakaf dari KUA, maka tidak lagi menjadi hak milik
sehingga nanti kalau wakif meninggal maka ahli waris tidak bisa menggugat. Selanjutnya ada 3 subjek, ada 3 pelaku yang perlu Anda pahami terkait masalah wakaf. Ada 3 pelaku yang perlu Anda pahami terkait masalah wakaf. Yang pertama adalah wakif atau pemberi wakaf. Syaratnya tadi sudah kita sebutkan, dia harus jaiz tasarruf dan tentu saja dia adalah pemilik dengan milkut tam, pemilik yang sempurna. Yang kedua, nadhir wakaf, pengelola wakaf. Pengelola wakaf itu bukan pemilik, tapi dia pengelola. Sehingga misalnya si A mau mewakafkan tanahnya, diserahkan kepada nadhir wakaf takmir Masjid Al-Hidayah. Maka takmir bukan pemilik atau Masjid Al-Hidayah bukan pemilik lahan itu. Tapi takmir hanyalah sebagai nadhir. Terus siapa pemilik lahan itu? Pemilik lahan itu adalah mafqud alaih, tujuan dan peruntukan manfaat wakaf. Nanti pemanfaatannya untuk apa? Sehingga dia masuk subjek yang ketiga, mauquf alaih, tujuan dan peruntukan wakaf. Misalnya peruntukannya untuk umum, berarti ini wakaf khairi. Atau peruntukannya untuk keluarga, berarti ini wakaf dzurri atau ahli. Sehingga bisa saja ada sebuah objek yang dia diwakafkan oleh wakif, lalu diserahkan ke nadhir. Kemudian peruntukannya untuk masyarakat satu kampung. Kemudian nadhir ini membelot, misalnya dia enggak amanah, maka dia boleh digantikan dengan nadhir yang lain. Dan nadhir enggak boleh ngotot, oh ini wakaf ini milik saya. Oh enggak ada, wakaf itu bukan milik Anda. Nadhir itu bukan pemilik wakaf. Karena itulah objek-objek wakaf yang diserahkan ke ormas yang ada di Indonesia, itu statusnya adalah ormas sebagai nadhir dan bukan pemilik. Sehingga kalau hanya sebatas sebagai nadhir, wakif punya hak untuk memindahkan ke nadhir yang lain jika nadhir ini menyalahgunakan. Saya pernah mendengar ada sebagian orang yang menyesal ketika dia wakafkan sebuah lahan dipakai untuk masjid, tapi ternyata nadhirnya tidak maksimal dalam memanfaatkan. Bahkan masjid itu dipakai untuk kegiatan yang menurut keyakinan dia itu bertentangan dengan syariat. Ceritanya ada orang yang belum kenal sunnah, lalu dia wakafkan sebuah objek ke salah satu lembaga. Kemudian ternyata setelah sekian tahun beliau kenal sunnah. Lalu beliau paham bahwasanya lembaga ini ternyata lembaga bermasalah. Ya. Kemudian dia ingin agar apa yang dia wakafkan itu bermanfaat bagi umat secara baik. Nah, terus gimana? Sementara lembaga ini sudah dijadikan sebagai nadhir wakaf. Maka jawabannya nadhir boleh diganti. Sehingga misalnya wakif meminta tolong nadhir pergi dari sini, saya mau gantikan nadhir yang lain. Secara hukum boleh. Ya. Meskipun seperti ini kalau terjadi di Indonesia bisa memicu sengketa yang berkepanjangan, bahkan mungkin bisa menimbulkan pertentangan. Dan sudah umum seperti ini ada di tempat kita, ya. Namun intinya bahasanya 3 tadi perlu kita bedakan. Ada wakif, ada peruntukan wakaf, ada nadhir. Peruntukan itu berarti hasilnya nanti untuk siapa. Nah, peruntukan ini boleh dibatasi. Misalnya wakif mewakafkan kebunnya dan nadhirnya adalah lembaga tertentu, namun hasil kebun peruntukannya untuk pesantren A. Maka nanti hasil kebun itu hanya boleh digunakan untuk pendanaan pesantren A, tidak boleh ke yang lain, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh nadhir wakaf. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah aturan nadhir wakaf.
File PPT sudah disebarkan ya ke semua media. File PPT sudah disebarkan ke semua media. Semua media ya. Barangkali ada pendengar yang berminat untuk memiliki, nanti bisa menghubungi media yang Anda gunakan untuk belajar ya. Aturan nadhir wakaf. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang paling berhak jadi nadhir? Berikut ini ada beberapa urutan yang paling berhak jadi nadhir. Yang pertama adalah wakif sendiri, sehingga wakif bisa jadi nadhir. Misalnya saya wakafkan tanah ini dan saya akan urus sendiri. Boleh, silahkan, sah-sah saja. Ada seorang donatur, dia wakaf lahan dan dia seorang developer. Lalu dia bangun di situ sebuah rumah, lalu pesantren, lembaga pendidikan. Lalu dia kelola sendiri. Dia yang jadi takmir, jadi dia membuat yayasan dan seterusnya. Berarti dalam hal ini wakif sekaligus menjadi nadhir. Boleh. Yang kedua adalah orang yang ditunjuk oleh wakif, yang disebut dengan wasi wakif. Wasi wakif. Wasi tulisannya waw, alif, sod, saudaranya dod, kemudian ya. Wasi wakif. Wasi wakif artinya orang yang mendapatkan wasiat atau orang yang ditunjuk oleh wakif. Misalnya wakif menunjuk lembaga A atau orang B, maka dia menjadi wasi. Jika tidak ada wasi, maka yang berhak adalah qadhi. Yang berhak adalah qadhi atau pemerintah yang berwenang. Al-Hasfaqi, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, pernah mengatakan ja'lul waqifi al-walayata li nafsihi al-wilayata li nafsihi jaizun bil ijma'. Thumma liwasihi in kana wa illa falil hakim. Wakif boleh mengelola dirinya sendiri untuk wakafnya. Kemudian penerima wasiat jika ada, yaitu wasi wakif. Kemudian hakim. Dan aturan ini juga berlaku di negara kita. Yang pernah saya tahu, jika ada orang wakaf objek A ke sebuah yayasan B, ternyata yayasan ini bubar, maka nanti objek wakaf ini akan diambil alih oleh pemerintah. Berarti ketika wasinya sudah tidak lagi mampu untuk mengelola, maka objek wakaf itu dikelola oleh pemerintah, oleh hakim. Dan pemerintah boleh mengalihkan ke yayasan yang lain yang dianggap mampu untuk mengelola objek wakaf tadi. Keterangan yang lain selain yang disampaikan oleh Al-Hasfaqi juga disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, in kanal muqifu qad ayyana nadhiran bi syakhsihi au bi wasfihi fan-nadhiru liman ayyanahu. Wa in kanal muqifu lam yu'ayyin nadhiran la bi syakhsihi wa la bi wasfihi fa innahu in kana al-waqfu ala jihati 'ammah kal waqfi 'ala al-fuqara wa al-masajid wa nahwiha fan-nadhru lil hakim. Jika wakif sudah menunjuk nadhir baik dengan kriteria tertentu atau nunjuk orang, maka yang ditunjuk itu yang paling berhak. Tapi kalau wakif tidak menunjuk nadhir dan wakafnya itu untuk kepentingan umum, maka yang berhak untuk jadi nadhir adalah pemerintah. Seperti informasi yang pernah saya dapatkan di Qatar. Semua orang yang wakaf masjid itu langsung diambil alih oleh pemerintah. Sehingga kalau ada orang yang misalnya mau wakaf, saya mau wakaf lahan ini untuk dipakai masjid. Lalu dia laporkan ke lembaga yang terkait, ya, Departemen Agama dan Wakaf. Maka nanti departemen ini akan langsung melakukan studi tapak, kemudian menilik di sana, dan selanjutnya yang megang adalah pemerintah. Kemudian dibangunkan masjid di situ, dikasih fasilitas, bahkan termasuk isinya, yaitu seorang khatib
dan muadzin itu adalah pegawai yang digaji oleh pemerintah. Sehingga khatib di sana semuanya ditunjuk oleh pemerintah. Tugas nadhir secara umum adalah harus melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Nabi SAW juga bersabda, Al-khazinul amin alladhi yu'addi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin. Orang yang menjaga amanah, yang melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan dengan lapang dada, ahadul mutasaddiqin, maka dia termasuk di antara mutasaddiqin. Nabi SAW memuji yang seperti ini. Ada orang yang menunaikan amanah dengan baik dan tujuannya tayyibatan nafsi, dalam rangka untuk mencari pahala, sukarela. Saya enggak ingin gaji, saya sukarela agar ini bermanfaat bagi umat. Disebut oleh Nabi SAW sebagai ahadul mutasaddiqin, sebagai mutasaddiqin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu ada beberapa objek yang kalau kita rinci, yang ini saya simpulkan dari kitab Hukuk wa Wajibat Nadhir Waqif. Hukuk wa Wajibat Nadhir Waqaf yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Wakaf di Riyadh. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh nadhir wakaf adalah pertama, memakmurkan objek wakaf, yaitu dengan cara menjaga fisiknya agar jangan sampai rusak, dan yang kedua menjaga fungsinya, sehingga kalau dia masjid maka dijaga dengan baik agar jamaah ramai di situ. Yang kedua, menunaikan syarat yang diajukan wakif, kecuali jika ada unsur yang melanggar syariat. Misalnya wakif mensyaratkan tolong di masjid ini diselenggarakan tahfidz Quran, maka dia harus mengadakan kegiatan itu sebisanya. Kecuali yang melanggar syariat, misalnya dia minta, pokoknya di masjid ini harus ada konser. Nanti terserah siapa yang diundang, pokoknya harus ada konser. Nah yang kayak gini tidak boleh dilaksanakan. Yang ketiga, menjaga objek wakaf dari potensi sengketa. Ini juga dinyatakan dalam kitab ini, yaitu dengan cara segera dilaporkan ke pemerintah agar mendapatkan belangko ikrar wakaf atau pernyataan ikrar wakaf yang setelah dapat itu maka tidak bisa lagi dijadikan sebagai harta warisan. Selanjutnya adalah menunaikan manfaat wakaf kepada yang menjadi sasaran wakaf. Misalnya sasarannya untuk masyarakat A atau untuk pondok B, tapi kalau sasarannya umum maka dia bisa laksanakan secara umum. Ini beberapa tugas nadhir wakaf. Kemudian bolehkah nadhir itu menyalahi permintaan wakif? Bolehkah nadhir menyalahi permintaan wakif? Ada ungkapan yang mengatakan al-waqfu kan nadhri. Wakaf itu seperti nadhar. Al-waqfu kan nadhri. Wakaf itu seperti nadhar. Apa maksudnya? Orang melakukan nadhar itu boleh menyalahi apa yang dia ucapkan selama prakteknya itu lebih baik. Misalnya ada orang bernadhar untuk sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Di sini diceritakan ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Ya Rasulullah, saya punya nadhar untuk sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu silakan kamu sholat 2 rakaat di sini, yaitu di Masjidil Haram. Lalu dia tetap bertanya, nadhar saya di Baitul Maqdis. Nabi SAW menjawab, silakan kamu sholat di sini 2 rakaat. Dia tetap bertanya, nadhar saya di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW menjawab, kalau begitu terserah kamu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Di sini Nabi SAW mengizinkan untuk melakukan apa yang lebih baik ketika nadhar. Sehingga ketika dia sholat di Masjidil Aqsa dengan sholat di Masjidil Haram, mana yang lebih tinggi? Di Masjidil Haram. Sehingga dia melaksanakan nadharnya dengan sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dibandingkan
ketika dia menunaikan sesuai dengan teks nadarnya, yaitu sholat di Masjidil Aqsa. Berarti kalau ada orang yang nadar, saya mau sedekah uang misalnya 1 juta. Lalu satu ketika dia sedekah dalam bentuk emas batangan, ya, 10 gram, yang itu nilainya lebih dari 1 juta. Maka ketika dia niatkan sedekah itu untuk menunaikan nadarnya, dan ini kita tahu jelas nilainya lebih baik, maka ini sah sebagai pelaksanaan nadar. Nah, maksud dari pernyataan tadi, al-waqfu kan nadri, wakaf itu seperti nadar, artinya adalah sebagaimana nadar boleh melakukan yang lebih baik daripada yang diucapkan, berarti penggunaan wakaf juga boleh diarahkan ke yang lebih baik dibandingkan yang diminta oleh wakif. Misalnya nadir dipesani sama wakif, tolong jadikan tempat ini untuk masjid. Pokoknya saya mau wakaf, tapi ini harus jadikan masjid. Jarak 50 meter ada masjid. Ya. Kalau di sini dibangun masjid 50 meter ada masjid, wah ini bikin ribut di masyarakat. Padahal kampungnya sepi, bukan tempat yang dilalui banyak orang, sementara misalnya di situ sudah ada masjid dengan jarak 50 meter. Maka mana yang lebih baik? Mungkin nadir mengalihkan, dibuat misalnya lembaga pendidikan atau objek atau kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat sesuai dengan pemanfaatan objek. Insya Allah selama itu lebih baik, maka hukumnya diperbolehkan. Sehingga pada prinsipnya adalah lakukan yang lebih maslahat, dan itulah yang perlu dilakukan dalam rangka untuk menunaikan amanah. Wallahu ta'ala alam. Masih ada beberapa pembahasan yang lain terkait masalah aturan nadir wakaf, di antaranya seperti masalah upah, kemudian berikutnya adalah tentang menjual objek wakaf, apakah itu boleh atau tidak jika objek itu sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Semoga bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.